Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Nyala Nyaris Lelah Tapi Ada Asa, sebuah series podcast dari Panitia Paskah 2025 GKI Residen Sudirman yang akan menolong menguatkan kita semua dengan kisah dinamika naik turunnya kehidupan. Podcast ini hadir untuk saling mendengarkan, saling menguatkan, dan bersama-sama mencari hikmat Tuhan di tengah setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Ingatlah, kita tidak sendiri, Tuhan beserta kita dan kita pun ada sebagai keluarga rohani yang siap bahu-membahu. Ya, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Elfri. Halo Kak Elfri. Hai Uvi. Ya, bagaimana Kak kabarnya Kak? Ya puji Tuhan, baik banget. Luar biasa deh. Iya, Kak. Sebelumnya Kak, boleh Kakak ceritain nggak sih Kak backgroundnya Kakak mungkin kerja di mana, kemudian aktivitas hari-hari itu ngapain aja sih Kak? Kakak kerja di rumah sakit pemerintah, yang kebetulan rumah sakit pemerintah provinsi di Surabaya, dan sehari-hari sebagai apoteker. Tapi kami di situ apotekernya untuk farmasi klinik, jadi clinical farmasi di situ. Iya. Jadi pelayanan kalau clinical farmasi itu pelayanannya fokus pada pasien. Gimana kita melakukan review bersama dokter, review untuk menganalisa terapi pasien, kemudian visiti pasien gitu ya. Jadi melakukan pelayanan terkait setiap terapi yang diberikan kepada pasien. Seperti itu. Iya. Sudah berapa lama Kak Kakak kerja di bagian apoteker itu Kak? Kalau di rumah sakit pemerintah itu sejak 2016 atau 17 gitu. Itu udah lama ya Kak? Ya, sekitar berapa tahun tuh ya. Itu. Ya. Kak mau nanya lagi, kan Kakak dari farmasi ya Kak. Itu memang pekerjaan yang Kakak ambil saat ini tuh memang itu adalah pekerjaan yang memang Kakak harapkan dari lama, atau sebenarnya itu ada second choice gitu Kak? Sebenarnya itu berawal ketika SMA. Kakak tuh mulai 2006 kerja, 2006 kok 17 lah, muda. Iya, 2006 ya, 2006. Itu mulai keinginan itu sebenarnya awalnya tuh pengennya jadi dokter. Iya, banyak ya. Waktu SMA itu pengennya sih kelas 1 tuh pengen jadi dokter, tapi ternyata berjalan waktu SMA kelas 2 itu ketika ketua PMR, kakak tuh ada kejadian di mana harus nolongin temen sekolah bawa ke rumah sakit. Ternyata karena dia penuh dengan darah, kakak juga pusing. Loh, aku kok tiba-tiba beliur gitu ya. Nah itu, terus kemudian berikutnya juga pernah ngalami kena kena gores gitu. Terus sama mami dikasih air di mangkok, ya namanya setetes darah kena air gitu langsung ya merah. Nah itu juga akhirnya keputusan di situ kakak mikir, oh berarti kayaknya nggak bisa nih. Itu papi bilang, kalau kamu kayaknya nggak bisa jadi dokter deh. Ya akhirnya nerima kehendak Tuhan. Papi bilang, coba deh farmasi, kamu kan juga suka ngukur-ngukur gitu, suka kimia. Ya udah akhirnya nyemplung di farmasi. Ketika farmasi itu kan ada dua ya, kita bisa milih ke dokter, milih rumah sakit atau milih farmasi industri. Nah memang karena hati itu pengen pelayanan ke pasien, ketemu orang, akhirnya milihnya yang rumah sakit gitu. Iya. Kak tadi kan kakak notice pengen pelayanan. Nah selain bekerja kakak juga aktif pelayanan juga ya Kak? Ya. Di sini itu udah berapa lama Kak aktif pelayanan di Resu? Pindah di Surabaya itu kan 97, ya 98. Setelah 1 tahun kuliah di UNER masuk gitu. Itu saya baru lahir ya Kak. Aduh kelihatan tua. Iya. Kan kakak juga jadi sampai sekarang ya Kak kalau kerja kakak juga aktif pelayanan. Nah Kak itu bagi waktunya gimana tuh Kak? Itu waktu 98 itu kan pengen melanjutkan waktu SMA guru sekolah minggu. Jadi ketika 98 ada keinginan untuk sudah terbiasa di Surabaya, udah terbiasa kuliah gitu ya. Akhirnya ada keinginan untuk ngajar sekolah minggu. Nah, kakak coba buat time schedule. Jadi time schedule sehari-hari. Ternyata ya puji Tuhan, time schedule kita tuh ternyata masih ada waktu untuk pelayanan itu. Jadi akhirnya ya udah kakak
senggangkan siapkan waktu untuk pelayanan gitu. Itu. Nah, tadi Kakak juga bilang schedule itu juga berjalan sampai sekarang, Kak. Maksudnya ya itu time schedule itu tapi nggak seperti dulu waktu kuliah tuh saya buat jam segini sampai segini sekarang segini gitu ya. Tapi kalau sekarang karena sudah kerja dan sudah ini ya berkeluarga dan sebagainya, ada fleksibilitas yang harus diikuti. Jadi memang tiap sore saya harus ngapain gini sudah ada memang. Ada jam-jam tertentu yang harus wajib kayak mesti ini. Ada kayak pulang kerja itu nganterin anak, sopir. Ya. Terus ada kegiatan pelayanan di gereja kan, ada jam-jam tertentu yang harus gitu. Iya Kak. Nah Kak, berarti kalau misalnya tadi yang Uvi dengar itu Kakak sudah kerja udah lama di apoteker itu sebelum COVID, bahkan waktu masa COVID juga Kakak sudah bekerja. Yeah. Nah itu Kak boleh sharing juga nggak Kak, gimana waktu masa-masa COVID itu Kak dengan pekerjaannya Kakak? Ya itu pengalaman yang Tuhan berikan buat kita semua ya. Jadi terutama kami tuh karena kebetulan di rumah sakit pemerintah provinsi dan kebetulan itu adalah tempat untuk pasien-pasien yang berat ya. Jadi rujukan untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Ya kita semua ruangan itu, contohnya ruangan bedah. Waktu itu kami kan pegang ruangan bedah, 15 ruangan bedah itu dirubah menjadi ruang COVID. Otomatis kan berubah total ya. Ruang COVID itu kan ruang yang kita siapkan terisolasi. Jadi memang pemerintah dalam hal ini provinsi dan direktur itu pimpinan menyiapkan setiap ruangan itu ada CCTV untuk mempermudah monitoring pasien. Karena kita ketahui juga nakes kan juga kewalahan ya, karena setiap masuk itu kita cuma diberi waktu, bukan cuma bisa diberi waktu, tapi kemampuan setiap nakes untuk masuk di dalam kan kita menggunakan APD ya, APD-nya luar biasa kan, panas banget gitu ya dan sesak gitu ya, karena kita nggak terbiasa dengan pakai N95 masker berat itu, masker yang N95 masker khusus gitu kan, itu yang membuat kita untuk mempermudah kita pakai CCTV untuk monitoring gitu ya. Nah selain itu karena ini adalah kasus baru buat kita semua dan jurnal-jurnal literatur yang ada itu juga tidak banyak saling mengisi gitu ya. Akhirnya kita satu per satu pasien itu kita diskusikan. Nah itu kita diskusikan butuh waktu panjang karena kan satu pasien ada aja gitu ya perbedaannya setiap. Jadi sehingga kita kumpul morning report kita bilangnya ya, diskusi pagi dengan para klinisi, para dokter untuk satu per pasien ini. Nanti setelah itu kita menyiapkan APD-nya, Dek. Jadi kalau COVID itu kan baru, jadi kita nggak punya packaging khusus untuk APD. Jadi akhirnya ya udah setelah kita visit pasien, kita udah pastikan pasien itu terapi terbarunya apa, kita beritahukan ke tenaga teknik kefarmasian, asisten apoteker untuk menyiapkan obatnya. Kami bantu juga untuk packaging dan sebagainya sambil monitoring. Nah itu yang perbedaan yang luar biasa gitu ya untuk kita melayani pasien-pasien COVID. Satu lagi karena jumlah pasien itu bertambah banyak gitu ya, kita juga akhirnya berusaha membuka, kalau di pemerintah pimpinan itu membuka, kalau di rumah sakit provinsi itu kan akhirnya kalau di berita buka ruangan-ruangan kontainer itu kan, jadi ya kontainer jadi ruangan karena jumlah pasien yang banyak. Yaitu pengalaman terbaru yang ketika masa hidup gitu ya, kita bisa mendapati masa-masa pandemi seperti itu. Iya, Kak. Gimana waktu itu kakak khususnya kakak sendiri ya, itu berusaha untuk bukan mengendalikan, ibaratnya kayak ini tantangan nih gitu, terus juga diskusi juga dengan teman-teman yang lain supaya ini gimana caranya supaya bisa kerjasama, supaya bisa mengontrol, membantulah jalannya proses ini. Memang ketika memang terjadi masa pandemi ini, kita kan diwajibkan isoman dan sebagainya. Nah, itu yang membuat semua klinisi yang sama-sama belajar ya. Jadi semua klinisi menjadi satu. Kami juga para apoteker sama-sama ya berdiskusi. Jadi ini pasienku seperti ini, pasienmu gimana. Jadi kita berdiskusi sehingga termasuk beberapa
kasus yang kita obat-obat tertentu ya, kasus-kasus yang berat yang kita memerlukan obat-obat khusus itu juga dibantu oleh pemerintah untuk dicarikan di luar gitu ya. Dan pemerintah saat itu memang mengcover obat-obat yang kita tahu agak mahal gitu ya untuk pelayanan pasien COVID itu. Iya Kak. Terus ini Kak, untuk yang isoman itu kan yang memang yang berobat yang sakit itu kan nggak cuma yang orang-orang di luar GKI kan, ada juga yang jemaat GKI yang juga berobat di rumah sakit rujukan, rumah sakit pemerintah itu Kak. Nah, kalau tadi Kakak juga bilang Kakak juga ikut berpelayanan, maksudnya aktif berpelayanan, Kakak juga kerja. Nah, pas di situ tuh Kakak menganggap itu memberikan pengobatan kepada orang tersebut itu menganggap pelayanan atau kerja Kak? Sebenarnya kedua-duanya ya. Jadi akhirnya sebenarnya ketika kita bekerja itu merupakan pelayanan kepada Tuhan ya, apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya terutama pada waktu COVID itu Departemen Gospel dalam hal ini di gereja kita kan ada Departemen Gospel itu bergerak, jadi nggak diem ya, bergerak untuk mengumpulkan umat yang jadi umat ini kan ada anggota atau simpatisan ya yang memerlukan terapi untuk pengobatan isoman. Jadi pada waktu itu kita berusaha gitu ya semaksimal mungkin kita mengirimkan alat saturasi gitu ya. Kemudian kita kirimkan juga selain makanan kita kirim obat-obatan. Jadi memang kami kebetulan ya pada saat itu sudah ada WA ya. Jadi kita bisa mudah untuk meminta pasien itu mengirim WA teman-teman. Departemen Gospel mengirim makanan, terus mereka juga diberikan satu paket obat gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu, kondisi umat yang sakit pada waktu itu. Jadi kalau dibutuhkan kami akan meminta umat tersebut untuk foto gitu ya, difoto atau memeriksa lab di Klinik Waluyo Jati ya, kita punya Sinwil Klinik Waluyo Jati untuk nanti hasil labnya diberikan ke kami untuk kami monitoring, lalu kami diskusikan gitu ya untuk terapi berikutnya atau terapinya tetap gitu ya. Jadi memang kita hampir 100 sekian pasien pada waktu itu yang untuk pelayanan umat ya, untuk ketika terjadi COVID itu. Ya memang Kakak bagi waktunya pagi ngurusin pasien di rumah sakit. Nanti udah mau menjelang pulang, Kakak mencoba buka WhatsApp dari laporan-laporan setiap umat. Kalau belum lapor ya Kakak menanyakan ke Departemen Gospel. Waktu itu dibantu Pendeta Naning, atau Kakak langsung menghubungi umatnya gitu ya, pasiennya, untuk menanyakan kebutuhan bagaimana keadaannya, karena kan kita per hari menanyakan apakah ada keluhan sesak, bagaimana saturasinya gitu ya, bagaimana suhu badannya, ada keluhan mual muntah dan sebagainya yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Nanti setelah itu kita packaging kirim ke rumah. Nah nanti sampai rumah sudah istirahat lagi. Ya memang itu namanya pelayanan yang harus suatu pekerjaan tapi juga pelayanan gitu ya yang harus kita kerjakan. Tapi Kakak selain itu ya Kak, selain masa COVID, ada nggak sih di momen-momen tertentu Kakak tuh juga merasa bahwa ini tuh sebenarnya aku lagi pelayanan atau lagi kerja ya gitu Kak? Ya sebenarnya ada ya, kadang-kadang tuh profesional itu kan juga ada ya. Jadi ketika kita harus menegakkan bahwa ini profesi gitu ya, tapi bagaimana caranya untuk menjaga agar pasien itu bisa pindah rumah sakit atau masuk ke rumah sakit, pas sementara rumah sakit itu penuh. Ada segi ini bagaimana ya, maksudnya ini pekerjaan yang harus kita kerjakan, tapi pelayanan ini juga penting. Nanti pasien merasa, umat itu merasa kita nggak ngopeni gitu. Ya itu memang ada sih, tapi kembali lagi intinya sih karena kebetulan di rumah sakit itu ada hubungannya dengan pelayanan, jadi tetap menjadi satu bagian gitu. Iya Kak. Kak mau nanya lagi nih Kak. Itu kan waktu masa-masa COVID. Setelah selesai itu ada nggak sih yang perubahan-perubahan di dalam pekerjaan Kakak yang membuat Kakak harus beradaptasi nih kayak gitu? Setelah COVID itu kita kembali ke yang lalu. Jadi kembali lagi, misalnya ruangan itu yang dahulu menjadi ruangan bedah, ya kita kembalikan ke ruangan bedah, ruangan medik, ruangan penyakit dalam, kembali ke ruangan penyakit dalam yang dahulu
asalnya seperti itu. Pada waktu COVID semua jadi ruang isolasi. Iya. Nah, ruang isolasi yang dikhususkan untuk COVID yang sudah dibangun ini sekarang juga jadi ruang isolasi tapi untuk isolasi infeksi. Seperti itu. Jadi akhirnya ada beberapa kebijakan baru yang diambil setelah masa pandemi. Itu tetap ada ya. Tapi kembali lagi tetap masih lebih banyak kembali di masa sebelum COVID. Seperti itu. Kak, kan yang namanya bekerja tidak dipungkiri kita capek, ada perasaan capek lah ya, ya, pasti, Kak, ya kan? pasti. Nah, ada nggak pergumulan tersendiri waktu kakak merasa capek? Terus gimana tuh cara kakak untuk bisa mengatasi rasa capek itu? Capek itu terasa banget ketika COVID. Jadi pada waktu pandemi itu mungkin karena kita sehari harus pakai 2 masker gitu ya, dan tidak biasa dengan menggunakan masker, akhirnya kelelahan itu lebih mudah gitu ya. Kadang-kadang kalau saya tuh capek tuh gampang emosi. Dan itu paling ujian terbesarnya tuh di kantor. Beda ya kalau kita pelayanan itu mungkin karena hati bahagia dan bisa mengatur bahwa ini kita sedang pelayanan di dalam pelayanan gereja, hubungan dengan Tuhan, dengan manusia. Sehingga menjaga banget. Ketika di kantor ada segi-segi waktu di mana tanpa kita sadari ketika kita terlalu lelah, kita capek, kita menghadapi suatu hal itu bisa gampang emosi ya. Itu ada, itu posisi lelah itu luar biasa. Nah, pada waktu COVID karena kakak merasakan seperti itu, kakak memberikan waktu me time 0,5 sampai 1 jam. Jadi setiap sore pulang itu kan harus bersihkan diri dulu ya, harus mandi semua. Udah bersih, itu kakak nggak ke anak-anak loh. Tapi kakak duduk di meja, minum teh dengan sebuah roti gitu sambil nonton atau apa yang menyenangkan hati diri sendiri 0,5 jam. Pokoknya nggak mau melakukan apapun, tidak mau pegang HP. Iya, benar-benar supaya kayaknya di situ merasakan apa ya, istilahnya pemulihan jiwa. Karena pada waktu COVID itu kita harus harus memikirkan gimana orang lain itu bisa sehat dan kita juga terlindungi dan keluarga terlindungi. Dan satu hal itu yang paling berat itu ketika kami di rumah sakit profesi itu kita bisa melihat pada waktu Delta itu ya, kita melihat pasien itu jejer, pasien yang meninggal itu kan jejer gitu dibawa. Itu kan hal yang berat buat kita melihat kayak gitu ya. Itu yang istilahnya pulang itu harus healing. Benar-benar menyegarkan jiwa ya, itu sambil paling sering yang harus dilakukan ya doa saat teduh itu. Doa dan saat teduh tuh udah menjadi bagian dari Kak Elvi ya? Ya, itu memang wajib ya kita lakukan ya. Ketika kita tidak saat teduh itu kakak terasa. Jadi kalau nggak saat teduh, ketika sibuk sekali dan tidak saat teduh, emosi itu labil dan segala sesuatu hikmat itu kurang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu seakan-akan ya udah gitu aja berjalan, atau kita mengambil keputusan tuh kayak nggak sesuai gitu loh, nggak pas gitu. Tapi kalau kita ada waktu saat teduh bergumul dengan Tuhan gitu ya, istilahnya berbicara sama Tuhan, mendengarkan, itu memang klek gitu ya. Jadi terasa tiap harinya kita merasa ada topangan, ada pegangan yang harus kita pegang gitu. Itu sudah kakak lakukan dari lama, Kak? Itu dari saat teduh itu karena orang tua dari kecil mengajarkan. Jadi memang saya dulu pernah juga sempat kecewa sama orang tua gara-gara saat teduh. Karena saya tuh pingin SD kelas berapa ya, 2 apa 3, saya tuh pingin dibeliin sepeda. Zaman dulu tuh sepeda tuh BMX, nggak tahu ya. Iya. Nah itu orang tua malah memberikan saya hadiah ulang tahun itu bukan sepeda, tapi ayat Alkitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu membuat saya kecewa. Kenapa saat teduh lagi? Kenapa harus ayat hafalan lagi? Padahal saya maunya itu sepeda gitu ya, sebagai anak ya. Anak-anak saya merasa kok gini sih, mesti ini lagi kembalinya ke sini gitu ya. Tapi setelah itu Papi memanggil saya, mengajak menjelaskan bahwa firman Tuhan itu segalanya dalam kehidupanmu. Kamu nggak perlu pinter kalau kamu nggak akan bisa pinter kalau kamu nggak takut sama Tuhan. Ketika kamu takut sama Tuhan, ilmu, pengetahuan, kepandaian itu ada padamu dan kamu bisa memiliki semuanya. Gitu ya. Itu maksudnya Papi. Jadi takutlah sama Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Nah ya memang akhirnya juga dapat ya sepeda, tapi itu yang membuat saya
oke, berarti saya ternyata kalau saat teduh itu saya bisa klik sama Tuhan gitu ya, dekat sama Tuhan, dan semua hal yang saya butuhkan tuh bisa dipenuhi oleh Tuhan. Yes. Gitu itu. Puji Tuhan ya. Ya itulah. Kak, selain selain ada perasaan-perasaan seperti itu, tidak dipungkiri juga rasa capek, ada namanya rasa takut, apalagi masa-masa COVID itu ya Kak. Betul. Apalagi kalau di COVID ini kan virus yang menyebar lewat udara, aerosol gitu kan ya Kak. Gimana tuh Kakak bisa berusaha mengatasi itu juga dengan keluarga seperti itu Kak? Ya memang pada waktu itu kami komitmen ya, karena suami juga tenaga kesehatan, kami komitmen pulang kerja tidak menyentuh apapun di rumah, langsung masuk kamar mandi. Kemudian setelah semuanya ya istilahnya masing-masing menyenangkan hati ya, kayak saya healing, lalu baru bertemu anak-anak. Ada rasa takut ya, pasti ada. Jadi ketika pandemi itu terjadi tuh ya terutama ketika kita kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, pasien-pasien tuh mulai berjatuhan, dan harapan kita untuk pasien itu bisa mencapai ya titik target goal terapinya, ternyata goal terapi yang kita harapkan itu tidak terjadi. Itu membuat kita jadi takut. Maksudnya gini, wah ini sampai kapan COVID ini terjadi gitu? Sampai kapan kita bisa membentuk antibodi sendiri? Itu benar-benar terutama ketika berangkat kerja. Pagi hari berangkat kerja itu terasa banget untuk apalagi yang akan aku hadapi di depan ini gitu. Maksudnya karena ya sesuatu hal yang baru. Tapi kakak bisa melihat topangan Tuhan, dan pada waktu awal-awal COVID itu kakak bisa melihat Tuhan tuh bekerja. Termasuk anak-anak Tuhan GKI Resut pun ikut membantu di rumah sakit provinsi ini. Kita memberi, jadi beberapa donatur itu memberi APD untuk rumah sakit provinsi ini, karena kita tahu kebutuhannya apa. Beberapa teman donatur nanya, Elfri, rumah sakitmu butuh apa? Ini kita butuh ini, kita belum tersedia. Kan memang belum tersedia ya pada waktu itu tuh, bukan belum tersedia, tidak cukup ketersediaan kita. Nah ternyata puji Tuhan begitu tersedia dari rumah sakit di daerah, kayak dulu sempat kalau tidak salah di Kupang, itu juga membutuhkan. Kami beritahu, kita siapkan, kita kirim. Jadi itu kakak bisa melihat bahwa ada topangan Tuhan ketika kita menghadapi, meskipun itu rasa takut banget ya Dek, pasti luar biasa masa-masa seperti itu harus dilalui gitu. Ya. Kak, itu waktu masa-masa COVID seperti itu, ada nggak sih yang sekarang itu juga menjadi pergumulan kakak dalam pekerjaan kakak? Sebenarnya rasa takut itu bisa terjadi ketika kita ada sesuatu perubahan baru ya. Terutama ketika kita berusaha mencapai suatu target yang harapannya nanti bisa tercapai gitu ya. Misalnya kita membuka suatu program baru dan itu diminta oleh pimpinan. Kadang-kadang kan kita takut ya. Misalnya kita membuat suatu myopia center gitu ya, atau membuat khusus untuk mata gitu ya, atau untuk imunoterapi, itu kan sesuatu hal, imunologi center gitu kan, sesuatu hal yang baru yang harus kita persiapkan. Nah itu kadang-kadang ya ada rasa takut itu nggak bisa berhasil, atau ada hal di mana ternyata kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa tercukupi sebagai farmasi ya, yang harus kita ya kembali lagi kakak doa, karena menurut kakak ketika itu tidak bisa tercapai, pasti Tuhan bisa bantu. Jadi kadang-kadang kayak buat laporan gitu ya, atau hal-hal yang harus kakak kerjakan hari ini, itu kakak doakan dulu, Tuhan aku butuh ini, aku harus mengerjakan ini, dan kalau Tuhan kehendaki tolong bantu saya untuk bisa selesai. Jadi beberapa poin yang kakak sebutkan itu ya puji Tuhan selesai. Jadi ya dibantu hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatur ya, membagi. Dan ada aja cara akhirnya. Tiba-tiba terinspirasi, oh harusnya gini gitu. Ada kreativitas yang kita bisa buat, ide-ide baru. Ya dari situ. Kak, mau balik lagi untuk terkait pelayanan. Kakak juga ada ketakutan tersendiri nggak sih Kak? Kakak menjalankan kerja, kakak juga pelayanan, takut misalnya kerjaan masih ada beban tugas yang belum selesai nih, ternyata kebawa ke pelayanan kakak kayak gitu. Ya pasti ada itu Dik.
waktu awal jadi majelis yang pertama kali, periode pertama itu sempat maju mundur. Ini mampu nggak ya? Karena kan masih kerja di rumah sakit. Anak-anak juga, ya proses anak-anak sudah mulai waktu itu SMA ya. Yang satunya SMP, satunya SMA. Ya anak-anak memang udah mulai belajar sendiri kan, sudah nggak dibimbing lagi. Itu saya ngajak mereka. Jadi ketakutan satu persatu yang kakak takutkan, nggak bisa bagi waktu dengan keluarga, nggak bisa bagi waktu dengan pekerjaan, kakak coba ngolah. Jadi kakak nanya Kak Hana, ke Bu Naning, seberapa sih sebenarnya majelis itu gitu ya, untuk pelayanan majelisan ya yang sekarang. Seberapa kebutuhan waktunya, seberapa sibuk kita gitu ya, seberapa banyak pelayanan kita. Bu Naning jelaskan, Kak Hana juga jelaskan dari segi Kak Hana ya. Terus kakak ngajak keluarga, anak-anak, ini Pak Mama diminta nih, mereka setuju ya, ya anak-anak tuh setuju karena menurut mereka udah bisa sendiri, bisa mampu lah nanti. Maksudnya tidak perlu lagi dibimbing terus menerus. Bisa Mama pasti bisa. Kami yakin kok gitu ya. Jadi karena ada dukungan anak-anak, kakak jadi ketakutan ke apa ya, hal-hal yang kakak khawatirkan itu bisa mulai berkurang lah ya. Terus nanya ke suami gitu. Kembali lagi tetap dalam doa ya Dek. Jadi kakak pergumulkan dulu. Jadi bisa nggak gitu ya untuk ngatur. Terus waktu di pekerjaan kok dilala Tuhan buka jalan, kakak nggak di tempat yang khusus private lagi. Kan itu ada rumah sakit itu ada khusus ruang gedung khusus yang untuk VIP gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu kakak dipindah ke bedah tadi. Jadi akhirnya nggak terlalu lebih berat ya, karena kalau yang khusus ini memang untuk petinggi-petinggi gitu ya. Jadi kalau bisa 24 jam itu kita siap gitu ya. Yang ini di ruangan bedah ya bisa sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kakak mikir lebih mudah ini. Tuhan sudah mulai membuka jalan. Jadi menurut kakak ya udah, kekhawatiran, ketakutan itu datangnya ke Tuhan. Nanti dipergumulkan bersama Tuhan, nanti satu persatu dibuka. Kalau memang Tuhan bilang ini bisa ya bisa kita kerjakan gitu. Memang pasti ada Dek, gak mungkin gak. Iya Kak. Kak, setelah masa Covid itu kan kakak juga, yang sekarang ini kan kakak juga sudah menjabat jadi sekum nih Kak. Nah itu kakak gimana tuh menganggap itu juga pelayanan dan kerjaan atau dua-duanya Kak? Dua-duanya, kalau sekum itu pekerjaan juga, bukan pelayanan saja. Karena pekerjaan karena gini, kakak pulang kerja itu kakak harus buka surat. Ya pulang kerja itu terima surat dari kantor ya, dari kepala kantor mengirim ke rumah. Kakak baca satu persatu surat, jawabin disposisi surat. Terus kemudian menyiapkan data-data bersama teman-teman jajaran sekum. Ya jajaran sekum kan tidak sendiri ya. Jadi ditolong, dibantu sama teman-teman yang lain untuk mengerjakan. Ya pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kita kerjakan tapi memang untuk Tuhan gitu ya, pekerjaan untuk Tuhan. Jadi pelayanan dan pekerjaan itu memang menjadi satu. Nah Kak, tadi kakak juga notice ada rekan-rekan. Seberapa penting sih rekan-rekan itu dalam menjalankan tugas-tugasnya kakak juga bersama-sama juga? Itu luar biasa. Memang kenapa Tuhan bilang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, karena kita nggak bisa sendiri. Dan kakak tuh menyadari itu di rumah sakit gitu ya, relasi hubungan di rumah sakit itu akan nyaman, kerjaan itu akan nyaman ketika relasi kita dengan orang sekitar kita baik. Jadi kalau mereka jadi saudara kita, menjadi bagian dalam keluarga kita, itu pasti kita akan nyaman di situ dan kita saling menopang. Sama ketika di rumah gereja. Kalau di gereja terasa banget ya, karena memang gereja itu sehati sejiwa sepikir, didoakan seperti itu ya. Jadi berusaha saling membantu, saling menolong satu sama lain kalau di gereja. Demikian juga dengan di rumah gitu ya. Jadi yang terasa justru di rumah. Jadi kalau relasi yang dengan Tuhan tidak beres, relasi dengan keluarga tidak beres, kalau kakak ya di kantor itu kebawa, di gereja juga kebawa. Makanya hubungan dengan Tuhan harus beres, dengan gereja, dengan keluarga harus beres, nggak ada masalah gitu ya, satu sama lain saling dekat. Pastinya dengan orang sekitar juga akan dekat. Karena memang nggak ada, kalau bagi kakak di rumah sakit, boleh tanya teman-teman di kantor, kami tidak ada atasan dan bawahan. Jadi kakak menganggap mereka semua adalah teman sekerja, bagai tangan gini ya. Jadi manis, jadi kelingking itu kalau nggak ada satu sama lain
tidak bisa. Jadi kakak mesti bilang ke teman-teman di kantor, kita nih sama ya, sama ada yang punya sebagai ibu jari, ada yang sebagai kelingking, ada semua sama, genggamannya satu, yaitu pasien. Jadi sama-sama bagaimana bekerja untuk pasien. Gitu. Pernah nggak sih Kak menemui kayak kendala dalam rekam itu di kerjaan Kakak ya? Terus dalam relasi itu, iya itu. pasti ada. Jadi ketika relasi itu tidak beres, kakak selesaikan. Jadi ada hal yang tidak beres dengan orang tersebut, kakak ajak bicara, ada apa gitu ya. Ini kalau dengan teman sekerja atau bawahan ya, maksudnya dengan teman-teman kantor, kakak ajak ketemu untuk ngobrol. Tapi kalau antar sejawat, itu kakak berusaha pendekatan dulu ya. Jadi karena orang belum tentu bisa langsung menerima mungkin pandangan mereka dan pandangan kita berbeda. Jadi pelan-pelan kita deketin dulu, tapi diusahakan diselesaikan. Karena kalau enggak, pasti nanti istilahnya itu ada hal-hal yang nggak akan bisa selesai. Jadi kita nggak nyaman kerja, pasti nggak nyaman kerja, ketemu dia menghindar gitu kan, itu nggak benar gitu kan, nggak enak, nggak nyaman. Bener. Oke Kak, kan dari awal kakak udah cerita bagaimana perjalanannya kakak kerja, terus juga dalam pelayanan juga. Kakak melihat hal pekerjaan kakak ini, bagaimana sih kakak itu merespon Tuhan itu melawat kakak, menjaga kakak dalam pekerjaan ini seperti apa Kak? Itu banyak hal ya. Ya salah satunya tadi kalau di rumah sakit itu Tuhan melindungi banget ya. Jadi menjaga jangan sampai kena sesuatu gitu ya di pekerjaan, di pasien gitu. Kakak pernah tertular pasien infeksi gitu ya, infeksi paru, dan itu memang membuat kakak sempat down. Loh, kok aku kena gitu ya? Ya karena menjelaskan kepada pasien itu tidak memberitahu ya. Setelah selesai pasien itu perlu penjelasan obat A misalnya, beberapa obat kasus penyakitnya, ternyata dia punya penyakit infeksi lainnya yang kakak nggak tahu. Begitu dia mengeluarkan obatnya, kakak tahu ini obat infeksi menular. Ya akhirnya waduh, aku udah terlambat nih, karena dia sempat batuk ke saya gitu kan. Waduh, gawat iki gitu. Setelah pasien itu pulang, saya mencoba melindungi dengan membersihkan diri dan sebagainya, ternyata nggak bisa juga. Setelah sebulan positif Kak, infeksi. Ya akhirnya minum obat. Dan menurut kakak ya ini tantangan yang harus kakak terima, dan ini hal yang harus kakak lalui. Waktu itu nangis nyanyi lagu tuh, sampai sering menyanyi untuk Tuhan, karena kan akhirnya 2 minggu beristirahat di rumah ya. nyanyi sambil mengatakan kenapa Tuhan gitu ya. Tapi kakak menyadari bahwa ya memang ini ini kehendak Tuhan yang harus saya lakukan, dan saya percaya Tuhan bersama. Atau memang ada hal di mana Tuhan mengingatkan saya bahwa di rumah sakit ini saya harus lebih berhati-hati, harus menjaga diri, dan pasti Tuhan menolong dan menopang saya gitu. Ya di pekerjaan, kalau di sehari yang sekarang terjadi ini ya memang kita harus menyadari ya Tuhan tuh selalu ada gitu ya, melindungi kita gitu, menjaga kita. Ketika menghadapi pasien yang lagi emosi, yang kakak lakukan cuma gini, Tuhan bekerjalah di dia supaya lembutkan hatinya. Itu benar lembut loh. Tiba-tiba ketika kita ngomong, loh kok suaranya jadi berubah gitu ya. Ya ada Roh Kudus yang bekerja di situ. Amin. Gitu. Kak, satu pertanyaan lagi Kak. Menurut kakak, hidup seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan tuh kasih ke kakak untuk melewati berbagai kejadian, dan khususnya dalam kerjaan kakak? Sebenarnya kembali lagi, kalau kakak hidup untuk kesempatan melayani. Karena hidup kesempatan untuk menolong orang, menolong keluarga gitu ya. Ketika di kantor ya pekerjaan yang harus kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, kesempatan untuk mengapresiasikan diri sendiri gitu ya. Itu kesempatan untuk yang Tuhan berikan, suatu anugerah yang masih Tuhan berikan buat kita.
Iya, amin. Ya, kita sudah diberkati dengan cerita atau sharing dari Kak Elfri. Terima kasih sekali. Dan stay tune untuk episode selanjutnya yang masih banyak lagi, yang akan bertemakan itu keluarga. Dan thank you buat Kak Elfri yang sudah Sama-sama, Ovi. luar biasa sharingnya ya Kak. Sebelum itu kita mau tutup dalam doa dulu ya Kak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah lepas. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah boleh dialami, sudah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Kak Elfri yang sudah boleh memberikan sharingnya ya Tuhan, berbagi bersama-sama dengan kami di sini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati Kak Elfri dalam pekerjaannya, dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di pekerjaan dan pelayanan juga ya Tuhan. Engkau boleh terus berikan hikmat, berikan tuntunan dalam kehidupan Kak Elfri. Tuhan, berkati juga untuk orang-orang yang mendengarkan podcast ini Tuhan, biarlah siapapun juga boleh terberkati dengan sharing podcast ini Tuhan. Dan berdoa juga untuk next episode ya Tuhan yang bertemakan keluarga, biarlah Engkau yang melancarkan setiap prosesi podcastnya ya Tuhan, sehingga podcast ini ya Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Sampai jumpa di Nyala Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.